Selamat malam saudara semuanya. Kita kembali live. Hari ini sesuai janji saya akan membahas mengenai agama global Katolik versus Protestan, kemudian juga indifferentisme dan non-indifferentisme. Ya. Jadi saya berharap bagian ini akan memperjelas juga posisi saya yang sering dipertanyakan terkait dengan pluralisme tersebut. Menurut saya, agama global itu bisa muncul karena pemaksaan dan percampuran. Tapi menurut saya kehadiran agama global itu tidak mungkin. Kenapa? Karena terlalu banyak persoalan yang muncul ketika menghadirkannya. Karena itu menurut saya untuk memahami, saya akan mencoba memaparkan mengenai pluralisme agama, indifferentisme, dan non-indifferentisme. Maksudnya adalah pluralisme agama yang menyamakan agama-agama dan pluralisme yang tidak menyamakan agama-agama. Usaha menyamakan agama dengan memegang konsep pluralisme indifferentisme atau menyamakan agama akan berbahaya jatuh mencampurkan agama-agama atau biasa disebut sinkretisme. Tapi itu pun menurut penelitian saya tidak akan menimbulkan agama global. Kenapa? Karena sebaliknya itu akan menghadirkan agama baru yang akan menambah keragaman agama-agama itu. Jadi menurut saya seperti itu ya mengenai sinkretisme. Sebaliknya, menerima pluralisme agama yang tidak menyamakan agama-agama juga perlu waspada pada pengakuan sebagai agama yang paling benar. Dan kemudian melabelkan agama lain sesat. Serta memaksa semua agama harus bergabung pada agama yang paling benar itu. Jadi memahami pluralisme agama, atau mungkin ada yang lebih suka menggunakan pluralitas agama. Karena alergi dengan label sesat yang kerap dituduhkan pada penganut pluralisme. Pluralisme, menurut saya, lebih baik dipahami sebagai pengakuan bahwa agama-agama itu pada realitasnya berbeda. Tetapi sama-sama mengakui adanya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, atau Tuhan yang Maha Esa. Untuk Indonesia, istilah pluralisme agama itu dinyatakan dalam pernyataan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan penelitian dan narasumber kita atau responden kita adalah dari berbagai agama yang ada di Indonesia, misalnya saja tentang jalan keselamatan, maka kita akan menemukan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia itu memiliki jalan keselamatan yang berbeda. Nah, kalau kita membuat penelitian kualitatif, kita membuat kesimpulan dengan bahasa kualitatif. Maka, kesimpulan dalam penelitian kita, biasanya kita menyatakan terdapat variasi jalan keselamatan agama-agama. Artinya, agama-agama itu bervariasi, agama-agama itu berbeda-beda. Itu pengakuan dari responden dalam penelitian. Kemudian, jika kita tanya lagi kepada narasumber, atau kita yang berasal dari berbagai agama yang ada di Indonesia, mengenai kepercayaan pada Tuhan atau sesuatu yang ilahi, maka kita akan menemukan bahwa semua agama di Indonesia percaya kepada Tuhan atau yang ilahi. Itulah sebabnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa orang Indonesia adalah orang yang bertuhan. Ya, Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah sebabnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah Indonesia mengakui banyak agama yang berbeda-beda, tetapi memiliki sumber yang sama, yaitu Tuhan dari agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Jadi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu,
dapat dipahami bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan atau yang ilahi, yang Maha Esa. Jadi pluralisme agama berdasarkan Pancasila tidak menyamakan agama-agama atau independentisme, tapi non-independentisme. Tetapi pluralisme non-independentisme, ya, saya katakan tidak menyamakan agama-agama. Pluralisme adalah yang tidak menyamakan agama-agama. Sekarang kita mencoba membahas mengenai pluralisme yang tidak menyamakan agama-agama. Jadi pluralisme agama yang tidak menyamakan agama-agama adalah perjumpaan agama-agama untuk terus membangun dasar bersama dengan menemukan nilai-nilai inklusif yang dapat jadi pijakan bersama. Kebijakan publik yang non-diskriminatif terhadap agama adalah hasil dari perjumpaan agama-agama yang memberikan nilai-nilai inklusif bersamanya sebagai dasar bersama. Kemudian, agama-agama yang berbeda itu berjalan bersama di atas dasar nilai-nilai agama yang eksklusif dan yang inklusif, dan terus memperkaya diri dalam perjumpaan-perjumpaan yang saling memperkaya diri dengan berpegang pada nilai-nilai yang inklusif, dan secara bersamaan juga menguatkan nilai-nilai eksklusif yang berbeda-beda itu. Perjumpaan agama-agama yang jujur menurut saya adalah keterbukaan akan adanya nilai-nilai eksklusif agama, dan secara bersamaan juga dapat bergaul dengan jujur dengan agama-agama yang berbeda, karena semua agama-agama itu pada realitasnya memiliki nilai-nilai inklusif, ya, nilai-nilai bersama, ya. Nilai-nilai eksklusif yang membedakan agama itu perlu diakui dengan jujur, karena itu adalah perjumpaan khusus individu atau komunitas agama tertentu dengan Tuhannya. Namun perlu diakui bahwa nilai-nilai itu absolut untuk diri individu atau komunitas agama itu sendiri, ya, dan tidak perlu dipaksakan kepada yang lain. Nilai-nilai agama yang absolut itu relatif. Absolut karena merupakan pengalaman nyata perjumpaan individu atau komunitas agama itu. Tapi tak dapat digeneralisasi, apalagi dipaksakan untuk semua. Pengalaman subjektif hanya benar untuk mereka yang mengalaminya. Namun agama yang berbeda tidak perlu menjadi hakim untuk menentukannya. Mana yang benar, atau mana agama yang benar, dan mana yang salah. Menurut saya pemahaman terkait pluralisme agama menjadi penting untuk menghadirkan perjumpaan agama-agama dalam menghadirkan nilai-nilai bersama yang menjadi pijakan bersama agama-agama yang berbeda itu, untuk bergaul dengan saling menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Apalagi Kristen dan Protestan, ya saya selalu mengatakan ya Tuhannya sama gitu. Ya walaupun ada mengatakan berbeda, ya. Sedangkan dalam Pancasila aja diakui adanya ketuhanan bangsa agama-agama yang berbeda itu. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat juga kenapa masih ada labelisasi bidat kalau kita mengakui bahwa agama-agama itu punya hak yang sama di bumi Indonesia. Dan kadang-kadang pertempuran saling memberikan label bidat itu sangat mengerikan, ya. Dan saling memati. Yang saya pikir tidak perlu dilakukan karena perbedaan itu ya memang realitasnya agama itu berbeda, tapi mesti saling menghargai. Jadi labelisasi bidat, ya, untuk sebuah aliran gereja atau agama secara khusus untuk agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat Indonesia dan dilindungi undang-undang, menurut saya tidak tepat. Untuk apa kita memberikan label sesat kepada Protestan, kepada Katolik, atau juga kepada agama-agama lain? Bukankah dijelaskan dengan tegas di negeri ini bahwa agama-agama itu semuanya diakui, diterima di Indonesia? Jadi, Indonesia itu menempatkan agama pada tempat yang terhormat. Agama yang berbeda dan beragam itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Semua gereja, agama, kepercayaan diakui keberadaannya di Indonesia ini dan perlu bergaul dengan semangat persaudaraan.
tuduhan sesat terhadap gereja Katolik yang disampaikan apologet yang mengaku dari aliran Protestan tentu saja membuat masyarakat Indonesia terlukai. Demikian juga tuduhan bidat kepada Protestan yang ditujukan apologet Katolik melukai umat Katolik. Katolik dan Protestan adalah agama yang diakui di Indonesia. Dan Katolik dan Protestan memiliki dirjen masing-masing. Itu di Kementerian Agama. Artinya Katolik dan Protestan keberadaannya di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Menurut saya konflik masa lampau antara Protestan dan Katolik sebenarnya tak perlu diwarisi oleh generasi saat ini. Apalagi di Indonesia menempatkan Katolik dan Protestan sama di hadapan hukum, secara khusus dalam pengakuan sila pertama dan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya kedatangan Paus Fransiskus yang mau membawa berita perdamaian yang amat memesona dengan kesederhanaannya, serta menuai pujian secara luas dari berbagai agama, hal itu mestinya perlu diteladani. Untuk umat Katolik, perlu terus mengumandangkan warta damai itu untuk tetap lestari di Indonesia. Demikian juga para apologet yang menyebut diri apologet Protestan perlu belajar dan tidak arogan serta merasa diri paling benar. Apalagi merasa memiliki kebenaran yang absolut serta memiliki kunci keselamatan tunggal. Keselamatan itu tak pernah pindah dari tangan Tuhan ke tangan manusia. Inilah yang klaim-klaim agama itu, ya. Kadang-kadang kita miris, ada sindiran dari banyak orang mungkin, kenapa agama-agama itu ribut hanya jualan surga. Padahal surga itu kan miliknya Tuhan. Dan mereka saling mengklaim, ya, mengklaim memiliki kunci kerajaan surga itu, memiliki kunci keselamatan itu. Saya juga heran bagaimana caranya, ya, bisa ada individu atau komunitas atau agama tertentu memiliki kunci. Apa buktinya mereka memiliki kunci? Apa betul keselamatan dari Tuhan, Tuhan pemilik surga itu sudah pindah ke tangan manusia? Saya belum pernah melihatnya itu. Paling-paling hanya klaim dan validasinya tidak pernah dapat dibukti, pernah ada. Jadi debat dengan melabelkan yang berbeda sebagai aliran sesat akan membangkitkan intoleransi agama, ya, yang berujung pada konflik antara mereka yang saling menyesatkan. Indonesia tersohor dengan toleransinya. Diskusi agama dengan perjumpaan agama-agama di Indonesia tidak perlu saling mengalahkan. Sebaliknya perlu saling belajar untuk saling memperkaya agama-agama yang berbeda. Apabila agama-agama itu bisa saling belajar, maka bukan hanya pengetahuan akan perbedaan agama yang dipahami, tetapi juga pengetahuan itu akan menolong agama-agama itu memahami diri mereka dengan lebih baik. Perjumpaan saya dengan berbagai agama